Saya Siti Opipa. Saya Maya Sari Pertiwi. Saya Nur Ajija. Saya Ada Yulianti. Saya Solia. Saya Siswa Habis Firmansyah. Kali ini kita akan belajar mengenai materi dimensi 3. Seperti yang kita ketahui, dimensi 3 dibagi menjadi dua bagian, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi melengkung. Bangun ruang sisi datar meliputi kubus, balok, lilimas, dan prisma. Bangun ruang sisi melengkung meliputi kerucut, kalung, dan bola. Kubus, balok, lilimas, dan prisma mencakup jarak dan sudut. Ini yang akan kita bahas dari materi dimensi 3 yang mengenai bangun ruang sisi datar yang berkaitan dengan jarak sudut. Tadi telah saya jelaskan mengenai dua unsur, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang jarak dan sudut. Yang pertama, jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan jarak bidang ke bidang. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sudut. Sudut dengan garis, sudut garis dengan bidang, sudut bidang dengan bidang. Oke, kita kali ini masuk ke materi jarak titik ke titik. Sebelum kita membahas jarak titik ke titik, kita dan kalian harus tahu mana itu titik, garis, dan bidang. Harus bisa membedakan ya. Di sini ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang diwakili oleh huruf ini. Apa sih itu titik? Titik itu berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Biasanya titik ditandai dengan huruf kapital seperti titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Oke, sekarang garis. Apa itu garis? Pertama, perhatikan di sini ada rusuk AB, BC, AE, DH, FG. Ini mewakili garis. Garis ini mempunyai panjang yang tak terhingga. Jadi apabila AB akan panjangnya sampai sini, dia tetap garis. Tapi bagaimana kalau misalnya garis itu ada batasnya? Berapa panjang AB? Nah, kalau memiliki panjang itu disebut ruas garis atau segmen. Jadi panjang segmen bagian dari garis dibatasi A ke B. Tapi kalau A adalah garis, itu panjangnya nyata terhingga. Jika ini dicari panjangnya, itu adalah segmen. Jika A disebut garis, dia itu tidak akan habis. Nah, rusuk-rusuk ini dinamakan segmen atau ruas garis. Nah, sekarang tentang bidang. Bidang ini termasuk ke dalam dimensi 2 yang memiliki ukuran luas dan panjang. Misal di sini mana yang termasuk bidang? A, B, C, D. Ini termasuk bidang alas. Kemudian yang di depan bidang A, B, F, E. Ini juga termasuk bidang. Kemudian yang di sebelah kanannya B, C, G, F. Kubus ini memiliki beberapa bidang, memiliki 6. Di depan belakang kiri, kanan, atas, bawah, itu yang disebut dengan bidang. Di sini saya akan menjelaskan jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah memahami konsep dasar terlebih dahulu. Misalkan kita mempunyai sebuah titik dan sebuah garis, kita kasih nama titik ini titik A dan segmen garis ini. Segmen atau garis
B ke C, mana yang dimaksud dengan jarak titik ke garis? Jarak titik ke garis itu sama dengan garis yang kita tarik dari titik A ke garis B, C, sehingga dia tegak lurus. Jadi yang dimaksud jarak itu harus tegak lurus. Jadi tidak bisa kalau ditarik dari A ke sebelah harus tegak lurus. Nah, untuk mencari jarak ini harus membentuk segitiga dengan cara menghubungkan titik ini dari A ke B, kemudian A ke C juga kita hubungkan, maka terbentuklah sebuah segitiga jarak dari A ke B, C. Itu sama dengan garis tinggi segitiga ini. Jadi sama dengan mencari garis tinggi. Dengan kita menemukan jarak titik A ke garis BC, sebagai contoh permasalahannya, misalkan kita mempunyai sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung jarak titik ke garis. Konsep yang digunakan adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras berkaitan dengan segitiga siku-siku. Ini A, C, B. Ini adalah siku-sikunya C, B. Lanjut, cara mencari sisi C adalah C sama dengan akar pangkat A kuadrat plus B kuadrat. Dan cara mencari A, akar C kuadrat kurangi B kuadrat. Dan selanjutnya cara mencari B, akar pangkat C kuadrat kurangi A kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras yang wajib kita kuasai. Lanjut, kedua adalah konsep dasar trigonometri. Oke, ini sudut siku-sikunya. Ini adalah sudut alfa. Konsep dasarnya sin alfa sama dengan A per C. Catatan sin itu perbandingan dan cos itu salmi atau miring. A dengan B per C atau salmi. Selanjutnya tan A sama dengan A per B. Sudut istimewa yang wajib teman-teman kuasai, bisa pakai cara ini. Lanjut, konsep dua segitiga. Oke, sekarang kita akan membuat konsep luas segitiga ya teman-teman. A, B, B. Dan siku-siku di C. L sama dengan 1/2
Rumusnya adalah L sama dengan 1/2 AC kali BC. Karena kedua segitiga ini adalah segitiga yang sama, hanya beda sisinya. Lanjut, keempat adalah dalil proyeksi segitiga. Dalil proyeksi segitiga adalah segitiga sembarang. Dan segitiga yang di atas yang tadi saya jelaskan, taburas trigonometri luas segitiga hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Karena kita akan membuat dalil proyeksi segitiga. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Dalilnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat kurangi 2AP. Ini adalah dalilnya proyeksi segitiga sembarang. Oke, saya akan menjelaskan jarak titik ke bidang. Saya akan menjelaskan jarak titik ke bidang. Misalkan kita punya satu titik A dan bidangnya adalah bidang alfa, yang dimaksud jarak titik ke bidang adalah jarak antara titik A ke bidang alfa adalah panjang luar garis tegak lurus dari titik A ke bidang alfa. Ini adalah ilustrasi bidang alfa. Tarik suatu garis yang menembus bidang alfa, tapi dia harus tegak lurus terhadap bidangnya. Ini yang menembus bidang alfa harus membentuk bidang siku-siku A aksen. Ini adalah A aksen. A aksen merupakan titik A pada bidang A panjang ruas garis. AA plus adalah jarak titik A terhadap bidang ini. Perhatikan contoh balok berikut. A, B, C dan D, E, F, G dan H. Proyektif titik A terhadap bidang B, C, G dan F adalah proyektif titik A. Terhadap bidang C, D, H dan G adalah titik D. Proyektif titik A terdapat bidang E, F dan G dan H adalah titik dari E. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.